الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmatnya kita bisa bermajelis kembali pada malam hari ini. Semoga kita semua termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih, membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah, yang kita sedang membahas pembahasan Kitabul Buyu', fikih jual beli, pada bab al-mudharabah. Kemarin kita sudah banyak membahas tentang apa itu mudharabah, kemudian beberapa kaidah atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mudharabah. Nanti insyaallah akan ada slide khususnya ringkasannya. Kita sampai pada paling akhir yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz dalam bab mudharabah. Beliau beri judul Al-Amilu Aminun. Pengembang, pengelola yang dikasih modal, yang memegang modal, yang mengelola modal, dia adalah amin. Ini ada kaitannya dengan kaidah dalam muamalah bahwa orang yang terpercaya, orang yang amin, yang amanah, ya ketika dia amanahkan sesuatu dan sesuatu itu rusak di tangannya tanpa kelalaian dari dia, maka dia tidak wajib ganti rugi. Nah, ini diantara maksud judul yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim. Kemudian karena dia orang yang amanah, maka dia harus melakukan seperti yang disepakati dalam akad mudharabah
Misalnya mudharabah terbatas, si pemodal mensyaratkan modalnya hanya dipakai untuk kredit motor misalnya, maka nggak boleh dipakai untuk yang lain. Konsekuensinya si pemegang modal, kalau dia memakai modal itu untuk yang lainnya, maka dia harus ganti rugi kalau terjadi kerugian. Misalnya kata Syekh, al-mudharabatu jaizatun mutlaqatun wa muqayyadah. Mudharabah hukum asalnya boleh, baik yang mutlak, yaitu si pemodal tidak mensyaratkan apa-apa, tidak membatasi bisnisnya, misalnya bisnis apa, yang penting dia kasih modal, kamu kelola, itu namanya mudharabah mutlaqah. Atau muqayyadah, yang terikat, yang terbatas sesuai dengan kesepakatan mereka. Yang jenisnya terikat ataupun yang tidak terikat, mudharabah lepas. Jika pengembang itu orang yang amanah, kata Syekh, maka dia tidak wajib untuk mengganti kerugian modal, kecuali kalau dia melampaui batas atau menyelisihi kesepakatan. Ini disepakati oleh para ulama. Berkata Ibnu Munzir rahimahullah, ajma'u ala anna rabbal mal idza nahal 'amila an yabi'a binasi'atin fa ba'a binasi'atin annahu dhaminun. Kata Ibnu Munzir, para ulama sepakat jika pemilik modal melarang pengembang untuk melakukan jual beli kredit, kemudian si pengembang atau pengelola modal itu melakukan jual beli kredit, maka dia wajib ganti rugi. Nah, berdasarkan riwayat dari Hakim bin Hizam, sahabatnya Rasulullah SAW, karena istri itu adalah rajuli, dia ini orang kaya, pebisnis di zamannya Rasulullah SAW. Dia kalau ngasih modal kepada orang, dia mensyaratkan idza atahu malan muqaradatan, yaitu mudharabah, yudrabu lahu bihi alla taj'ala mali fi kabili radbatin. Jangan kamu jadikan hartaku ini untuk bisnis pada makhluk yang bernyawa. Wala tahmiluhu fi bahrin, tidak boleh dibawa menyeberang lautan. Wala tansila bihi fi batni masilin, tidak boleh dipakai atau dibawa dan istirahat misalnya di tempat aliran air, di lembah maksudnya. Fa in fa'alta syai'an min dzalika faqad daminta mali, kalau engkau melakukan sesuatu dari yang saya larang itu, maka engkau harus ganti rugi kalau terjadi apa-apa dengan modal yang dia berikan. Ini sanadnya sahih sampai pada sahabat Hakim bin Hizam, dan ini terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau seperti ini, memang dia berbisnis, tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW, berarti hukumnya boleh si pemilik modal mensyaratkan syarat seperti ini. Nah, kalau sama sekarang sih mungkin duitnya ditaruh di rekening. Kalau dulu kan dibawa di kantong, di karung gitu. Jadi melarang, pemilik modal melarang si pengembang untuk dibawa nyebrang lautan, nanti jatuh ke laut duitnya. Nah, dilarang juga dibawa singgah atau istirahat di tempat aliran air, misalnya di lembah maksudnya. Kalau hujan, banjir misalnya, hartanya terbawa modalnya itu, wajib ganti rugi kalau dilanggar. Ya intinya tergantung yang mereka sepakati. Ini yang paling terakhir disampaikan oleh Ibnu Abdul Aziz bin Badawi hafizahullah. Tapi masih banyak pembahasannya tentang masalah ini. Saya sedikit membahas tentang
Ini kesimpulannya saya bikinkan dalam bentuk bahkan mudharabah itu ada rukunnya, pemodal dan pengembang. Salah syaratnya harus orang merdeka, berakal sehat, sudah balik dan mengerti nilai harta, rusyd. Kemudian rukun berikutnya modalnya harus jelas, yaitu jumlahnya atau jenisnya diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian diserahkan kepada pengembang. Ini syarat modal dalam mudharabah. Kemudian ijab qabulnya, itu setiap lafaz yang menunjukkan kesepakatan antara pemodal dan pengembang. Kemudian usahanya, mudharabah itu harus ada usahanya, terutama ada yang terbatas. Seperti tadi mungkin pemodal mensyaratkan nggak boleh, kata Hakim bin Hizam, kamu pakai modal saya ini untuk jual beli unta, kambing, pokoknya makhluk yang bernyawa. Ya, itu namanya terbatas kalau syaratnya seperti itu. Ada yang bebas, jadi terserah pengelola atau pengembangnya. Keuntungannya dibagi dengan persentase, persentasenya harus jelas sejak awal berapa masing-masing. Kemudian yang dibagi murni keuntungan. Nah, laba bersih lah istilahnya. Ini kaidahnya yang kita sebutkan, al-khasaratu ala rasil mal war ribhu ala masurita. Kerugian ditanggung oleh modal. Jadi kalau ada kerugian, pemodal yang tanggung. Ini konsekuensi mudharabah. Nanti kita akan bahas bahwa bank-bank syariah kebanyakannya itu kalau yang minjam modal di sana akadnya pasti mudharabah. Tapi masalahnya ini mereka nggak siap nanggung rugi, sehingga tidak syar'i akadnya mereka. Jadi walaupun rugi, modalnya tetap harus dikembalikan oleh si peminjam. Ini nggak benar mudharabah seperti ini. Padahal namanya mudharabah itu kalau terjadi kerugian, maka dari modalnya yang rugi, si pengembangnya atau pengelolanya dia rugi tenaga, rugi waktu. Jangan disuruh nutupi juga kerugian itu dari harta dia yang lain misalnya. Itu yang enggak benar. Waribuhu ala masurita, adapun keuntungan tergantung syarat kesepakatan mereka bagaimana mau dibagi berapa persentasenya, itu terserah pemodal dan pengembang. Bisa 50-50, 40-60 atau semisalnya. Ini kesimpulan atau ringkasan bahkan tentang akad mudharabah. Jadi foto aja ya. Jika pelaku usaha atau pengembang menginvestasikan kembali modal yang dia terima kepada pengusaha lain, ini tidak ada di kitab Al-Wajiz, tapi kita tambahkan, ini penting karena ini yang dilakukan oleh bank-bank syariah. Jadi mereka itu mengumpulkan modal dari nasabah di satu sisi. Pada saat ini sebenarnya mereka statusnya sebagai pelaku usaha, jadi dimodali oleh orang nabung. Setelah itu modal yang mereka kumpulkan itu mereka pinjamkan lagi, investasikan lagi. Statusnya lagi mereka sebagai pemodal yang minjam sebagai pengembang. Nanti kita akan jelaskan dia punya status ganda, tidak menjadikan akadnya tidak benar statusnya bank-bank syariah itu. Khusus akad mudharabahnya mereka. Nah, jika pelaku usaha atau pengembang menginvestasikan kembali modal yang dia terima kepada pengusaha lain, jadi kayak perantara aja dia. Kalau tanpa seizin pemodal, maka hukumnya haram. Kalau dengan seizin pemodal,
Jika diizinkan oleh pemodal atau didiamkan, hukumnya ada perinciannya. Nah, ini perinciannya. Yang pertama, pelaku usaha pertama ikut serta dalam usaha. Jadi ada 3 orang lah yang punya modal. Yang orang pertama misalnya si A, yang dimodali B, kemudian B ini investasikan lagi modalnya kepada C. Kalau si B ikut kerja juga, jadi akhirnya 2 orang mereka yang kerja mengelola atau mengembangkan modal yang diberikan si A. Ini hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat. Yang kedua, pelaku usaha pertama tidak ikut serta. Jadi dia perantara aja, menerima dari A, menerima modal dari A, kemudian dia kasih ke C. Nggak ikut apa-apa dia. Jika pengusaha pertama masih menginginkan bagian dari hasil pengolahan pengusaha kedua, maka hal ini membatalkan akad mudharabah yang kedua, sehingga modal harus dikembalikan. Yang sah hanya mudharabah pertama. Jika pengusaha pertama dia tidak mensyaratkan apa-apa pada pengusaha kedua, maka statusnya berubah menjadi wakil dari pemodal. Kalau wakil, ia tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa, sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha. Ini kalau kita berbicara sama orang-orang bank itu tinggal ditanya-tanya seperti ini. Bagaimana syarat-syarat yang mereka ajukan kepada yang menabung di tempat mereka. Nantilah kita bahas bahwa banyak sisi-sisi yang masih tidak syar'i dalam mudharabahnya mereka. Jika pengusaha pertama berlepas diri dari akad mudharabah dengan pemodal, maka ini boleh, dan pengusaha pertama statusnya bagaikan tidak ada. Jadi dia si B misalnya tadi dapat modal dari A, kemudian dia serahkan kepada si C, dan dia sudah tidak punya hubungan lagi dengan si A, ya berarti kayak tidak ada. Bagaikan A dengan C aja yang melakukan akad mudharabah. Ini perinciannya disebutkan oleh Ustaz Arwandi dalam kitabnya Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kita lanjutkan. Ini sebagai mukadimah untuk membahas yang ada di bank. Kerugian usaha. Sejak zaman dahulu dunia bisnis telah mengenal yang namanya keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dalam dunia bisnis disebabkan atau dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena itu setiap pelaku bisnis hendaknya siap dalam masalah ini. Ini juga untuk mengkritisi akadnya di bank-bank syariah terutama. Itu mereka tidak siap rugi, itu enggak benar. Nah, Islam sebagai agama sempurna sudah dapat dipastikan akan memberikan perhatian akan hal ini. Dalam fikih Islami telah dikenal beberapa kaidah yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya kata Rasulullah SAW, al-ghunmu bil gharam, yang artinya keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Nanti akan kita bawakan hadisnya. Sebab Rasulullah SAW mengucapkan lafaz seperti ini atau lafaz seperti yang dibawanya, al-kharaju bid-dhaman, penghasilan atau kegunaan adalah imbalan atas jaminan, atas tanggung jawab dia nanti kalau seandainya sesuatu barang itu rusak sebelum dia kembalikan. Coba kita baca dulu hadisnya. Ada orang yang beli budak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Ada seorang laki-laki ibta'a gulaman, membeli seorang budak laki-laki. Fa qama indahu masya'an yuqim. Budak itu sudah tinggal dan kerja kepada tuan barunya yang beli itu pada waktu tertentu. Semua wajada bihi aiban. Kemudian tuan barunya ini mendapati ternyata budak yang dia beli itu punya aib. Dia ingin kembalikan kepada yang menjualnya dulu kepada dia.
Fa khasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaih. Dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW dan mengembalikan budaknya. Kemudian si penjual pertama, si penjual budak itu mengatakan, "Ya Rasulullah, qad istaghalla gulami." Wahai Rasulullah, dia sudah pakai budakku katanya. Mungkin sebulan harusnya dia bayar kan? Kayak beli motor atau beli apa gitu sudah dipakai, ternyata ada aibnya, dia kembalikan. Harusnya dia bayar katanya. Ini secara akal kayaknya seperti itu. Ternyata kata Rasulullah SAW, al-kharaju bid-dhaman. Maksudnya para orang itu memang dia pakai budaknya, tapi seandainya budakmu itu mati sebelum dia tahu ada aibnya, sebelum dia kembalikan, dia juga rugi. Jadi dia menanggung itu, namanya dhaman. Makanya kamu tidak berhak untuk dibayar gaji atau sewa selama dia pakai itu, karena sebagai imbalan dari tanggung jawabnya dia. Kalau seandainya itu ternyata belum sempat dikembalikan, sudah mati, sudah rusak di tangannya misalnya barangnya, rugi dia. Ini maksud kaidah ini, al-kharaju bid-dhaman. Maksudnya kalau siap untung siap juga rugi, istilahnya gitu. Jadi si pembelinya tadi dia tidak wajib bayar sewa budak yang sudah dia pakai mungkin berhari-hari, karena tadi seandainya budak itu mati sebelum dia kembalikan, dia juga rugi salahnya. Nah, dan mungkin si penjualnya mau dikembalikan duitnya, nggak mungkin, karena tidak ada akad baru. Ini dikembalikan karena masih hidup. Maka kata Rasulullah SAW, akhraju bid-dhaman. Dan ini jadi kaidah dalam semua permasalahan seperti itu. Kalau kita punya tanggung jawab misalnya terhadap sesuatu, maka kita berhak juga untuk memanfaatkan hal itu. Seperti kayaknya pernah kita bahas atau belum ya, masalah barang gadaian. Kalau barang gadaian itu berupa hewan yang butuh biaya, maka boleh kita manfaatkan hewannya itu, tapi seukuran dengan biaya yang kita keluarkan dalam merawat barang jaminan atau gadaian itu. Oleh sebab ini, maka siapapun yang terjun dalam dunia bisnis, di samping dia pasti mengharap keuntungan, dia juga harus siap untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Bila seorang pedagang atau pengusaha berupaya untuk berlepas diri dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, maka upaya tersebut hukumnya haram dalam syariat. Dan para pelaku riba yang tersebar di masyarakat, mereka menerapkan prinsip ini. Pokoknya tidak mau tahu, modalnya harus kembali, bahkan dengan bunganya. Mau rugi mau untung usahamu, itu. Ini nggak boleh. Kalau mudharabah, kalau kerjasama, nggak boleh seperti itu. Karena mudharabah adalah satu bentuk perniagaan yang berbentuk syirka, maka kaidah ini juga berlaku dalam mudharabah. Jika terjadi kerugian, maka pemodal menanggung kerugian berupa materi, sedangkan pengembang menanggung kerugian berupa non materi, yaitu skill atau tenaga. Jadi rugi juga dia sudah kerja, ternyata nggak dapat apa-apa karena usahanya rugi. Yang pemodal dia nggak kerja, tapi uangnya yang rugi, modalnya. Para ulama menyebutkan kaidah untuk rugi dalam syariah ini kita sebutnya tadi, al-khasaratu ala rasil mal warribhu ala masyurita. Kerugian itu ditanggung oleh modal, sedangkan keuntungan tergantung kesepakatan atau syarat yang mereka sepakati. Nah, ini juga kayak pengantar untuk kita membahas mudharabah di bank syariah. Ini kayaknya. Nah, kalau ini saya ambil dari bukunya Ustaz Arifin Badri. Ada bukunya, buku terjemahan sih sama saya. Ini pengantarnya dari Ustaz Arifin Badri juga. Ini perbankan syariah adalah yang ada di Indonesia telah mengklaim bahwa mudharabah adalah asas utama dari transaksi yang mereka jalankan. Jadi saya dengar yang terbaru katanya Bank Indonesia sudah membolehkan bank-bank syariah untuk melakukan jual beli. Kalau dulu itu nggak boleh mereka punya usaha real, usaha nyata. Jadi usahanya mereka jual uang dengan uang, hanya riba.
Sekarang katanya, tapi saya belum baca sih aturannya. Ada salah satu teman saya, misalnya angkatan di STDI, dia termasuk praktisi dalam masalah ini. Katanya sudah ada aturan baru. Kalau Bank Indonesia mengizinkan bank untuk melakukan jual beli. Jadi boleh dia beli rumah, kemudian dia jual kembali. Nah, kalau jual beli seperti itu kan tidak masalah, dapat keuntungan. Memang dapat untung. Masalahnya kalau dulu mereka nggak boleh seperti itu. Jadi mereka minjamkan duit kepada yang mau beli rumah. Nanti yang beli rumah itu pergi beli rumah sendiri. Kemudian dia nyicil duit yang pinjam itu dengan bunga. Ini jelas riba, jual uang dengan uang namanya. Dia jual uangnya 300 juta, dikembalikan 350 atau sampai 600 juta bahkan. Itu nggak boleh. Tapi kalau memang dia beli benaran rumahnya, setelah itu dia jual kembali kepada yang tadi sudah pesan, misalnya, ini tidak masalah, halal. Tinggal yang lainnya lagi dilihat apa ada dendanya atau yang lainnya. Baik itu transaksi antar nasabah sebagai pemodal dengan perbankan ataupun transaksi antar perbankan dengan nasabah. Jadi standar tadi statusnya bank itu ganda dia. Kadang dia jadi pengembang, kadang jadi pemodal. Secara sekilas kata Saudari Badri, hal ini bagi kebanyakan tidak bermasalah bagi kebanyakan orang. Bahkan mungkin banyak orang akan beranggapan bahwa ini yang dilakukan perbankan adalah solusi syar'i, solusi terbaik bagi mereka yang butuh modal, ingin kerjasama dengan bank. Namun jika ditinjau dari hukum fikih, ternyata apa yang dipraktikkan oleh perbankan syariah di negeri ini dengan memakai istilah mudharabah dalam akad mereka, ternyata masih menyimpan banyak masalah yang harus diperjelas kata Syekh. Berikut ini adalah beberapa tinjauan, ada kurang lebih 6 hal yang perlu dilihat dari akad-akad mudharabah di bank. Ya, mudah-mudahan antum enggak kerjasama dengan mereka. Ini disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, status perbankan yang tidak jelas. Kadang dia sebagai pengembang, kadang sebagai pemodal. Itu enggak boleh sebenarnya dalam akad mudharabah. Yang kedua, bank tidak memiliki usaha real tadi. Tidak dibolehkan oleh Bank Indonesia. Jadi enggak boleh bank kalau dulu itu beli motor misalnya 10 biji taruh di situ. Dan takut juga sih mereka jangan sampai enggak laku. Nanti tunggu datang pembeli nyicil di bank. Di samping mereka takut, mungkin juga memang tidak dibolehkan oleh Bank Indonesia. Dan semua bank-bank itu ikut aturan dari Bank Indonesia. Bank tidak siap menanggung kerugian, ini masalahnya. Jadi mau bangkrut, mau tidak bangkrut, harus tetap cicilan harus bayar. Paling ditunda aja. Mereka punya alasan-alasan, nanti akan disebutkan. Nasabah juga tidak siap menanggung kerugian. Ini juga yang menabung di bank juga, dia mau banknya mau terbakar, mau apa, pokoknya tahunya dia uangnya tetap mau diambil misalnya. Itu juga nggak benar. Semua nasabah mendapatkan bagi hasil, ini juga masalah. Padahal tidak semua modalnya mereka itu dipakai. Nanti ada penelitiannya, ada sampai ratusan miliar tidak tersalurkan. Tapi semua mereka itu dapat bagi hasil. Ini dari mana? Padahal modalnya mungkin ngendap aja di bank, tidak dikelola, tapi dapatkan bagi hasil. Itu jelasnya syar'i. Metode bagi hasilnya yang berbelit-belit alias tidak jelas. Jadi ada 6 ini yang dikritisi oleh Ustaz Arifin Badri dalam bukunya yang ada di bank-bank syariah. Jadi kalau satu sudah selamat, yang kedua lagi, yang ketiga, sehingga sulit, agak berat. Ini status perbankan tidak jelas. Maksudnya adalah di satu sisi bank posisikan dirinya sebagai pengembang, yaitu ketika dia menerima modal dari orang yang datang nabung. Kalau ada yang nabung banyak itu, dan mereka caranya seperti itu kan meninggikan bunganya ya. Jadi makin tinggi bunga itu makin semangat orang untuk investasi, nyimpan duit di bank. Nah,
Itu ketika bermuamalah dengan nasabah yang menabung, jadi statusnya sebagai pengembang, dia dimodali oleh rakyat gitu, oleh nasabah. Di sisi lain dia juga memposisikan diri sebagai pemodal ketika berhadapan dengan nasabah peminjam modal. Jadi standarnya ganda ini. Sisi A, misalnya ada orang yang menabung, nih sini pengusaha dia atau pengembang. Sisi B, orang meminjam, bank di sini pemodal. Jadi nggak jelas ini, harusnya dipisahkan. Mungkin bank itu pasti punya modal sih ketika dia mendirikan sebuah bank. Pasti ada modal dasarnya kan, disyaratkan oleh Bank Indonesia. Misalnya harus punya uang 1 triliun kah katanya, baru bisa buka bank. Nah, ada teman-teman kita pengen buka uang tapi seperti itu, modalnya besar katanya. Bank khusus kan, kalau kayak Sandiaga sebenarnya bisa itu. Dia pernah katanya 1 hari atau berapa punya penghasilan 15 triliun katanya. Itu puncak bisnisnya Sandiaga Uno katanya, pernah dulu. Jadi kalau menghabiskan 1 triliun ketika jadi calon wakil presiden kemarin, ya sebenarnya itu kacang-kacangan sih. Duitnya banyak sebenarnya dia. Nah, kalau di Arab Saudi kan Ar-Rojihi memang orang kaya tapi hidupnya sangat sederhana, sehingga dia mendirikan bank syariah dan yang syari-syari lah, masjid-masjid di mana-mana. Nah, orangnya konglomerat besar, tapi itu hidupnya sangat sederhana, kayak orang miskin. Jadi statusnya bank ganda di sini. Ini tidak boleh seperti ini. Masih bisa dibaca. Ada penjelasannya di sebelah, tapi sudah mau azan ya. Sebelah maksudnya slide berikutnya. Ini dari skema di atas, jika perbankan pada sisi A, statusnya sebagai pengusaha atau pengembang, maka status modal yang diberikan oleh nasabah kepada perbankan adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah yang lainnya. Dan amanah dari pemodal adalah mengelola dana tersebut dalam bentuk usaha nyata yang akan mendatangkan keuntungan, bukan dalam bentuk riba. Pasti nggak ada orang menabung di bank mau dipakai uangnya untuk usaha riba. Nah, ini masalahnya, atau usaha menyelesaikan syar'i. Sehingga tidak semestinya perbankan menyalurkan kembali dana tersebut ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Tadi kan, kecuali dengan izin tadi diperdebatkan oleh para ulama, yang kita katakan pendapat yang paling kuat boleh. Tapi kalau tanpa izin atau didiamkan, tadi dirinci hukumnya. Nah, jika pengembang menginvestasikan kembali modal yang dia terima, itu statusnya bank seperti itu. Akan tapi jika perbankan berperan sebagai pemodal, sisi B dalam skema, maka kenyataan yang ada mendustakan hal ini. Kenapa? Karena sebagian besar dana yang dikelola oleh perbankan adalah bersumber dari nasabah atau milik nasabah. Memang mereka punya modal juga sih, tapi sedikit dibandingkan dengan modal yang mereka kumpulkan, itu tidak ada apa-apanya. Dalam akad mudharabah, jika perbankan memerankan peran ganda semacam ini, maka hukum perinciannya kembali pada pembahasan jika pengembang menginvestasikan kembali modal yang dia terima kepada pengembang lain. Tadi kita sudah sampaikan sebagai mukaddimah untuk menjelaskan keadaan pertama yang perlu diperjelas, statusnya bank itu sebagai apa di sini. Atau kalau antum misalnya mau mudharabah dengan dia, kalau bisa bilang minta modalnya dari uang banknya asli, bukan investasinya nasabah lain. Jadi saya mau pinjam modal sama kamu misalnya, sama bank A gitu, tapi saya minta yang uang yang saya pinjam itu dari uang aslinya bank, modal aslinya bank, bukan dari tabungannya nasabah. Nah, seperti itu tidak masalah. Nah, statusnya bank jelas itu sebagai pemodal, tidak ganda.
Yang kedua, bank tidak memiliki usaha real. Ini kita katakan tadi aturannya dari Bank Pusat, Bank Indonesia. Yang kita ketahui perbankan syariah yang ada belum atau tidak memiliki usaha real yang dapat menghasilkan keuntungan. Semua produk yang mereka tawarkan hanyalah sebatas pembiayaan dan pendanaan. Kecuali yang kerjasama kayak dengan Elang Properti, itu tetap bank juga sih mengatakan dia akadnya itu pembiayaan sebenarnya, mau utang sebenarnya, maunya gitu dia, dan mau berurusan beli barang dijual lagi, karena tadi dilarang oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, setiap usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah. Hal inilah yang mendasari anggapan sebagian orang bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbankan syariah yang ada di negeri kita dengan perbankan konvensional, karena sama-sama tidak boleh melakukan usaha nyata jual beli, dilarang. Semua masalahnya menginduk ke Bank Indonesia. Nah, ini juga yang berlaku pada akad mudharabah yang ada di perbankan syariah. Dan kalau seperti ini kenyataannya, maka keuntungan diambil oleh bank dari akad tersebut merupakan harta haram, karena dia jual uang dengan uang aja. Istilahnya gitu. Ini sisi tidak syar'inya. Masalahnya tadi mereka harus ikut Bank Indonesia mengatur semuanya. Sudah azan. Masih 6 slide lagi. Bank tidak siap menanggung kerugian. Nah ini. Hal ini dapat kita lihat dari sikap bank yang tidak siap untuk ikut menanggung risiko dari akad mudharabah yang mereka jalin dengan para pengusaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa sengaja, kita akan mendapatkan pihak bank akan tetap minta modalnya, minimal modalnya dikembalikan. Memang minta untung dari mana? Usahanya aja rugi, tapi mereka tetap minta modal yang dulu dipinjamkan harus dikembalikan. Ini namanya tidak siap rugi dia. Nah, minta dikembalikan 100%. Hal ini yang mengindikasikan bahwa akad yang dijalankan oleh perbankan dan nasabah pelaku usaha bukan akad mudharabah, akan tetapi akad hutang piutang yang berbunga alias riba. Nah, ini masalahnya. Para ulama fikih dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa dalam akad mudharabah, pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Tidak boleh mengatakan sebagian modal saya harus kamu kembalikan. Kalau rugi total misalnya. Nah, kalau mensyaratkan seperti itu, maka ini hakikatnya adalah hutang piutang yang berbunga, namanya riba. Sehingga apa diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian. Ini adalah persyaratan yang batin, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Berikutnya, kalau mereka beralasan, jadi pintar juga mereka, punya syubhat juga sih. Nah, mungkin pihak bank mengatakan dalam dunia usaha balik modal tanpa keuntungan adalah kerugian, kata mereka. Jadi sudah setahun dikelola modalnya, kasih uang 100 juta, kembali 100 juta, rugi katanya itu. Nah, sehingga perbankan juga ikut rugi, kata mereka. Berarti ketika kerugian usaha dan tetap minta modalnya dikembalikan 100%. Maka kita katakan dalam akad mudharabah, para ulama menyebutkan bahwa kerugian materi ditanggung oleh pemodal secara penuh. Tadi kaidahnya dalam bahasa Arab kan. Nah, al-khasaratu ala rasil mal. Sedangkan kerugian non materi itu yang ditanggung oleh pengembang atau pengusaha. Juga jika tetap ada syarat jaminan modal walaupun dalam kondisi rugi, maka hal ini termasuk perbuatan zalim kepada pelaku usaha. Karena dalam kondisi ini dia pengembang atau pelaku usaha itu rugi 2 kali. Sudah rugi non materi, rugi skill, tenaga, waktu,
rugi materi lagi berupa harus mengembalikan modal. Ini zalim berarti kan, dan kezaliman itu haram. Jadi mereka punya syubhat. Kalau sekilas kelihatannya benar juga, rugi juga katanya dia. Enggak, ini akadnya katanya mudharabah. Mudharabah itu namanya kerugian ditanggung 100% oleh si pemodal. Pada dasarnya setiap nasabah yang datang untuk menyimpan uangnya di perbankan memiliki sikap tidak siap untuk menanggung kerugian yang terjadi dalam akad yang mereka jalankan dengan perbankan. Nah, mau berkurang aja uangnya tidak siap itu orang yang datang menabung di bank. Ini juga termasuk satu yang kalau statusnya bank sebagai pengembang, ketika dia mengumpulkan modal, akan mudharabahnya mereka ini masalahnya juga, yaitu nasabah juga nggak mau rugi. Pokoknya uangnya dia maunya, bahkan dia setiap bulan berharap ada bagi hasil. Padahal ada kemungkinan usahanya bank bangkrut, mungkin bank kantornya juga terbakar misalnya, seperti kantornya Jaksa Agung ya, hari terbakar. Lihat beritanya sekilas. Nah ini tujuan utama orang menabung itu kan ini, biar uangnya aman. Jadi nggak mau dia kalau ada keterangan dari bank bahwa uangmu sudah rugi, nggak bisa kamu ambil lagi, oh nggak terima pasti, laporkan di polisi itu. Ini nggak boleh dalam akad mudharabah sebenarnya. Nah, kalau seperti ini berarti hakikatnya nasabah meminjamkan uang sebenarnya kepada bank. Jadi bank itu berhutang kepada nasabah dan mereka dapatkan bagi hasil yang riba, kata Ustaz Arifin Badri. Kalau seperti itu, ini masuk dalam kaidah yang pernah kita bahas. Setiap manfaat yang didapatkan oleh si peminjam dari karena sebab meminjamkan itu termasuk riba. Maunya kita selesaikan, kita baca cepat aja. Berikutnya, semua nasabah mendapatkan bagi hasil. Ini masalahnya tadi. Perbankan syariah mencampur adukan seluruh dana yang mereka kumpulkan, sehingga tidak dapat diketahui secara jelas antara dana si A, si B sudah tersalurkan atau belum. Tapi ketika bagi hasil, semua nasabah dapat. Ini tidak benar kan sebenarnya. Nah, sesuai dengan modal mereka. Padahal ada kemungkinan, bahkan pasti ada di antara nasabah yang dananya tidak sempat tersalurkan. Kalau dananya tidak tersalurkan, dari mana dia dapat bagi hasil? Modalnya nggak terpakai. Dalam akad mudharabah, yang berhak mendapatkan bagi hasil adalah pemodal dan pengusaha saja. Kondisi ini yang menjadikan perbankan syariah dihantui oleh over likuiditas, yaitu di mana keadaan di mana bank kebanjiran dana masyarakat. Biasanya itu ketika bunga dinaikkan, bunga simpanan gitu. Kata Saudara Badri, pada tahun 2004, ini ngeri banget ini, bank perbankan syariah berhasil mengumpulkan dana nasabah sebesar 6,62 triliun. Jadi 6.620 miliar gitu ya. Dan hanya bisa tersalurkan 5,86. Masih banyak kan? Sekitar 8 triliun. 8,8 800 miliar. Itu modalnya berapa orang itu? Bisa modalnya 1.000 orang. Dan mereka itu dapat terus setiap bulan, padahal modalnya enggak terpakai 800-an miliar itu. Ini kan zalim kan berarti, sama yang modalnya terpakai. Makanya ya, memang ribet sih, tapi seperti itu biar gak memakan hartanya orang lain. Kita selesaikan tinggal 2 slide. Metode bagi hasil yang berbelit-belit. Di sini Ustaz Arifin Badri menukil perkataan ulama Indonesia, tapi Asy'ari NU Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dia mengatakan rukun mudharabah ada 5.
Yang kelima tadi kita sebutkan di bagannya akad bagan mudharabah tadi, salah satu rukunnya adalah keuntungan. Kemudian dijelaskan beberapa syaratnya, diantaranya keuntungan hanya milik pemodal dan pelaku usaha yang tidak tersalurkan modalnya nggak berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Hendaknya mereka berdua sama memilikinya, dan hendaknya sebagian ditentukan, bagian mereka ditentukan dengan persentase. Ini hukumnya, pembagiannya syar'i. Sedangkan di sistem di bank itu susah banget, hanya mereka lah tahu bagi-baginya. Kalau yang syariah gampang banget, berapa modalnya, kita persentase sudah. Ini kamu dapat 10% aja misalnya dari total 5 orang pemodal yang memodali saya, keuntungannya gini, kan gampang aja, nisbah modal dari total modal yang dikelola. Hal ini disebutkan Ustaz Arifin Badri, ini pembagian hasilnya mereka agak susah, saya juga nggak tahu cara hitung-hitungnya. Itu ada kali kali nisbah 100, itu sama dengan ini, menghitung nya aja susah banget. Mereka sendiri mungkin mereka sudah punya aplikasi juga ini, tinggal masukkan misalnya ini persentasenya, dapat hasilnya ini Bang. Tapi ya jelas mengisi syar'i lah seperti ini, harus jelas pembagiannya tadi kan. Itu beberapa hal yang saya nukilkan dari bukunya guru kami Ustaz Arifin Badri hafizahullah tentang masalah ini. Jadi kesimpulannya masih perlu kita banyak ditinjau. Ini di bank syariah loh, bagaimana dengan bank konvensional, lebih ngeri lagi. Tapi ya dari satu sisi bank konvensional kan mereka jelas tidak membawa nama syariah. Nah, kalau bank syariah kan bahaya juga, mereka membawa nama syariah, tapi ternyata prakteknya masih jauh misalnya dari syariah, itu lebih buruk, kayak menipu namanya. Wallahu a'lam. Karena sudah masuk waktu Isya, mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.